wabarakatuh. Selamat siang semuanya, siswa-siswaku yang kami cintai dan kami banggakan, khususnya kelas 12, TKRO 1, TKRO 2, TKRO 3, dan TKRO 4. Tentunya kalian masih dalam keadaan yang sehat walafiat. Tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah. Mudah-mudahan kita tidak tertular virus corona maupun menularkan. Ini harus kita jaga betul-betul, dan kami berharap kalian tetap belajar di rumah selama pandemi ini belum berakhir dan pemerintah belum memutuskan bahwa kita untuk belajar bertatap muka langsung. Saya juga saat ini sedang work from home, yaitu bekerja dari rumah, sehingga kami sampaikan dari rumah, tapi tidak masalah. Ini merupakan sebuah media pembelajaran jarak jauh kita, dan kami ucapkan selamat kepada seluruh siswa yang naik kelas, yang masalah yang sebelumnya kelas 11 sekarang sudah kelas 12. Tentunya kalian harus lebih dewasa lagi, harus bisa memanage waktu kalian, memanage masa depan kalian. Tentunya mudah-mudahan seluruh cita-cita kalian senantiasa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan, amin. Alhamdulillah, untuk kali ini saya sampaikan terkait dengan mata pelajaran pemeliharaan kelistrikan kendaraan ringan. Tentunya MAPEL ini atau mata pelajaran ini bukan mata pelajaran yang asing bagi kalian. Pada waktu yang lalu kelas 11 juga sudah kalian tempuh mata pelajaran ini, mata pelajaran pemeliharaan kelistrikan kendaraan ringan, tentunya dengan kompetensi dasar yang berbeda. Kompetensi dasarnya kalau sekarang kelas 12 itu untuk aspek pengetahuan, yaitu dengan mendiagnosis. Kalau waktu yang lalu mungkin kalian banyak mempelajari terkait dengan komponen, terkait dengan cara kerja. Namun untuk kali ini kelas 12 kalian menjalani kompetensi dasar dengan mendiagnosis, ditingkatkan. Tingkat levelnya ditingkatkan menjadi mendiagnosis kerusakan. Kemudian untuk aspek keterampilannya ini yaitu memperbaiki sistem kelistrikan yang mengalami kerusakan, tentunya seperti itu. Kemudian untuk mata pelajaran ini akan dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah kelistrikan bodi yang akan diampu oleh saya sendiri, Fathur Rijal Alatas SPD. Kemudian kelistrikan engine ini akan diampu oleh Bapak Bimo Handoko SPD. Yang ketiga adalah air conditioning atau AC yang akan diampu oleh Bapak Ahmad Sarif. Kemudian sebelum kita mulai kelistrikan bodi, tentunya kalian harus sudah melakukan presensi kehadiran terlebih dahulu. Presensi ini supaya kalian terekam keikutsertaan pembelajaran jarak jauh ini. Tentunya sudah kami bagikan link presensi melalui form yang dibagikan melalui WhatsApp group. Dan juga jangan lupa kalian catat seluruh apa yang kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Baik, untuk kali ini kita akan membahas terkait dengan kelistrikan bodi. Terkait dengan kelistrikan bodi kali ini, kompetensi dasar yang akan kita bahas bersama untuk pertemuan pertama kali ini yaitu mendiagnosis kerusakan sistem penerangan dan panel instrumen. Ini kodenya 3.17. Ini adalah aspek pengetahuan. Kemudian untuk aspek keterampilannya adalah kode 4.17, yaitu memperbaiki kerusakan sistem penerangan dan panel instrumen. Pada kompetensi dasar ini kita akan banyak membahas terkait dengan rangkaian kelistrikan. Nanti ada penerangan itu ada lampu kepala, ada rating, ada lampu rem, ada lampu mundur. Itu jadi nanti kita akan pelajari bersama rangkaian kelistrikan. Sebelum kita masuk kepada kompetensi dasar ini, marilah kita ulas kembali yang telah kalian tempuh kelas 10 maupun kelas 11, yaitu terkait dengan teori dasar kelistrikan. Apa yang sudah kita ketahui sebelumnya bahwa kelistrikan dibagi menjadi 2 tipe, ada listrik statis, ada listrik dinamis. Bahwa listrik statis itu adalah suatu keadaan di mana elektron bebas
sudah terpisah dari atomnya masing-masing. Akan tetapi tidak bergerak dan hanya berkumpul di atas permukaan benda tersebut. Jadi dia statis, sifatnya statis. Ini potensi kelistrikan yang terdapat pada benda konduktor tentunya. Kemudian pada listrik dinamis, ini di mana suatu keadaan terjadinya aliran elektron-elektron bebas, di mana elektron-elektron ini berasal dari elektron-elektron yang sudah terpisah dari atomnya masing-masing dan bergerak melalui suatu benda yang sifatnya konduktor. Dan juga listrik dinamis ini dibagi menjadi dua bagian atau dua tipe, yaitu arus searah atau DC, ada arus bolak-balik atau AC. Terkait dengan teori kelistrikan ini, kalian bisa buka kembali pada buku New Step 1 yang sudah kalian miliki, itu pada bagian dasar-dasar kelistrikan. Tadi kalian sudah sedikit mengulas teori dasar kelistrikan. Tentunya teori tadi bisa untuk mendasari kalian dalam memahami rangkaian kelistrikan, dan juga untuk bisa mendiagnosis, tentunya mendiagnosis kerusakan, sehingga dengan kita mempelajari teori ini kita bisa mendiagnosis kerusakan pada sistem kelistrikan dengan tepat. Baik, untuk selanjutnya kita akan sajikan, ini adalah gambar rangkaian dasar kelistrikan. Tentunya rangkaian dasar ini menjadi bekal kalian, menjadi pendukung kalian dalam nanti akan mempelajari rangkaian yang lebih luas. Tentunya kita akan mempelajari rangkaian kelistrikan pada salah satu unit mobil, tidak hanya di dalam pada satu trailer saja, namun ini kita akan mencoba untuk mempelajari rangkaian kelistrikan pada satu unit mobil. Marilah kita simak bersama rangkaian dasar kelistrikan berikut ini. Ini merupakan rangkaian kelistrikan sederhana yang nantinya akan menjadi dasar kita dalam mempelajari rangkaian kelistrikan yang lebih bervariasi. Tentunya di setiap rangkaian kelistrikan ini terdapat 5 komponen utama, diantaranya ada power source, kemudian konduktor, working device, control device, dan protection device. Kemudian di mana komponen-komponen itu terletak di dalam rangkaian sederhana ini? Bahwa yang pertama ada baterai. Baterai ini merupakan komponen bagian dari power source. Kemudian ada kabel. Kabel merupakan salah satu komponen bagian dari konduktor. Kemudian ada fuse atau sikring. Ini merupakan salah satu komponen bagian dari protection device. Kemudian ada namanya saklar, ini merupakan salah satu komponen bagian dari control device. Dan juga ada lampu, ini merupakan salah satu komponen dari working device atau load ataupun beban. Bahwa rangkaian sederhana ini ketika nantinya saklar ini akan dihubungkan, akan terjadi aliran arus listrik. Bagaimana aliran arus listrik ini bisa terjadi? Ini sudah kita bahas pada mapel PKKR di tingkat 11 maupun kelistrikan dasar di tingkat 10. Tentunya adanya perbedaan potensial. Baik, dari rangkaian tadi yang kami sajikan, rangkaian sederhana yang kami sajikan, kami harapkan kalian bisa memahami cara kerja dari rangkaian kelistrikan, kemudian mengetahui komponen-komponen utama pada sistem kelistrikan tadi. Tentunya komponen utama itu terdiri dari power source, kemudian konduktor, kemudian ada working device, ada control device, kemudian ada protection device. Silahkan kalian pelajari kembali terkait dengan komponen-komponen utama tersebut beserta cara kerjanya. Tentunya ini akan menjadi bekal kita untuk pertemuan yang akan datang. Bahwa pertemuan kali ini kita cukupkan cukup sekian. Bahwa kesimpulan dari pertemuan kali ini, kita tadi mempelajari teori dasar kelistrikan. Yang kedua, kita mempelajari rangkaian kelistrikan dasar atau bentuk dari rangkaian sederhana. Baik, untuk setelah ini
kalian untuk bisa mengerjakan tugas, silahkan klik link yang sudah kami bagikan. Tentunya ini menjadi tugas untuk kalian dan juga nilai untuk kalian. Kemudian untuk pertemuan selanjutnya kita bahas terkait dengan komponen-komponen utama pada rangkaian sistem kelistrikan, dan juga kita sajikan dengan rangkaian kelistrikan yang lebih bervariasi tentunya pada rangkaian kelistrikan penerangan. Demikian dari saya, kami cukupkan. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah, kita tetap bisa menerapkan protokol kesehatan kita dalam kehidupan kita sehari-hari, karena ini sudah pembiasaan baru. Marilah kita biasakan hal ini secara rutin, secara otomatis di dalam kehidupan kita. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.